Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein. Di sini saya akan membuat tugas UTS dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Yaitu saya akan membuat video tutorial pemetaan daerah rawan penyakit demam berdarah Denju atau DBD di Kota Bandung menggunakan aplikasi Quantum GIS. Nah, di sini saya akan membuat 6 peta. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Kemudian yang kedua termasuk dalam parameter yaitu ada curah hujan. Kemudian ada parameter kedua yaitu kelembapan udara. Kemudian kepadatan penduduk, jumlah kasus, dan yang terakhir adalah sebaran daerah rawan DBD. Baik, langsung aja kita masuk ke aplikasi Quantum GIS-nya. Yang pertama saya sudah menyiapkan data peta administrasi Jawa Barat. Saya simpan di folder D, yaitu ini dia. Nah, setelah data kita masukkan, kita lakukan seleksi untuk mengambil Kabupaten Kota Bandung saja, yaitu caranya sebagai berikut. Kita klik kanan, kemudian Properties, kemudian di fitur Source atau menu Source kita klik Query Builder. Nah, di sini kita pilih yang WAD MKK. Klik 2 kali, kemudian klik sama dengan. Nah, di sini kita klik Alt, kita cari Kota Bandung. Klik 2 kali, setelah itu oke kan. Nah, ini sudah diseleksi, maka dapatlah dia peta Kota Bandung. Kabupaten Kota Bandung saja. Nah, di sini kita akan memunculkan nama-nama kecamatannya, itu bisa dengan dua cara. Kita bisa klik show label langsung, atau mungkin kita pilih properties lagi, kemudian ke simbology. Nah, berhubung saya pengen simple, maka saya akan memilih langsung itu show label. Nah, untuk warna kita akan ubah menjadi transparan. Sudah selesai, ini adalah peta untuk lokasi penelitian. Kemudian kita akan membuat layout untuk desain frame. Nah, untuk itu kita akan masuk ke project, new print, klik new print layout, kasih nama lokasi penelitian. Klik OK. Nah, di sini kita akan menyesuaikan desain frame-nya. Itu pertama-tama masukkan add shape, yaitu add triangle, sesuaikan. Nah, yang kedua yaitu add map. Nah, di sini dia. Add map, sesuaikan juga. Untuk tata letak peta kita bisa menyesuaikan.
dengan mengklik Move Item Content. Tergantung kebutuhan ya. Nah, langkah selanjutnya itu untuk desain frame-nya, yaitu kita pilih langsung saja ke sini, yaitu ada cari grid. Nah, di menu grid kita tambah, ini kita klik dan modify grid. Di map grid properties ini kita klik interval, kemudian pilih fit segment width. Sebenarnya ini adalah opsional dan tergantung kebutuhan. Sini saya akan buat 91 dan untuk maksimum saya buat 100. Lanjut line style. Ini juga opsional. Kalau memang garisnya ketebalan, kita bisa lebih mentransparankan lagi. Lanjut untuk frame-nya kita ubah jadi zebra. Kemudian untuk draw koordinat juga kita centang biar kita bisa mengubah format. Saya akan mengubah format desimal menjadi decimal with suffix. Kemudian untuk lip di bagian horizontal saya akan mengganti vertikal jadi vertikal ascending. Juga untuk right-nya diganti jadi vertikal ascending. Setelah itu kita akan menambahkan keterangannya, berhubung ini masih peta lokasi penelitian, kita hanya akan menambahkan scale bar, kompas, dan keterangan kalau ini adalah peta lokasi penelitian saja. Inilah scale barnya. Kemudian untuk kompas. Peta lokasi penelitian. Kita bisa mengatur fontnya di sini. Nah, berikut adalah peta lokasi penelitian. Nah, untuk menyimpan kita akan memilih layout. Di sini ada empat opsi penyimpanan, di mana ada save as template. Kita bisa saja untuk memilih save as template, yaitu untuk perbaikan desain frame jika diperlukan untuk kemudian hari. Ada image, ada SVG, dan ada dalam bentuk PDF. Di sini saya akan memilih export as image. Nah, tergantung mau diletakkan di folder mana. Saya akan meletakkan di D. Save. Untuk peta lokasi penelitian sudah selesai dibuat. Berikutnya yaitu kita akan membuat peta yang sesuai jurnal, yaitu yang kedua
curah hujan. Curah hujan. Berikut caranya. Nah, di sini kita langsung saja dari peta yang tadi. Kita klik kanan, kemudian pilih Open Attribute Tabel. Nah, berhubung di sini untuk field dan data sudah saya input, di sini saya hanya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan field dan menginput data sesuai dari jurnal yang saya siapkan. Itu kita tinggal klik tanda pensil di kiri atas, yaitu Toggle Editing Mode. Nah, kemudian kita klik New File. Nah, untuk nama kita sesuaikan, berhubung saya tadi di awal sudah melakukan input data, yaitu untuk curah hujan saya buat curah hujan. Nah, untuk tipe data yaitu desimal. Dengan leg 10 dan 2 angka di belakang koma. Ini juga sebenarnya opsional, bisa saja kita buat 3. Kemudian kita klik OK. Nah, langsung saja yaitu berikutnya yang kedua yaitu field score curah hujan. Sama dengan yang tadi. Kita klik lagi pensil, kemudian kita klik sekali lagi. Nah, kita tambahkan field. Kita kasih nama, berhubung di sini saya memberikan nama skor curah hujan, skor CH. Nah, di situ untuk tipe data yaitu integer, leg 10, opsional. Berikutnya yaitu ada keterangan curah hujan. Sama seperti yang di awal, kita klik lagi pensil, kemudian klik new field. Kita buat cat CH. Kita singkat saja. Nah, untuk tipe data, untuk keterangan curah hujan itu kita ganti bukan integer, bukan desimal, tapi dia jadi teks. Untuk legnya opsional, bisa 10, terserah. Tergantung jumlah data yang kita punya. Klik OK. Nah, berikutnya yaitu pengklasifikasian. Kita tinggal klik properties, klik kanan yaitu pilih properties. Kemudian masuk ke simbologi. Simbologi udah, langsung aja kita ke label. Kita pilih yang keterangan curah hujan saja. Nah, masuk ke simbologi, kemudian pilih categorize, kemudian di value kita ubah jadi, kita pilih yang keterangan curah hujan tadi. Kemudian classify.
Nah, untuk warna kita ubah jadi red. Hapus. Oke. Nah, berikut adalah peta curah hujan sesuai jurnal. Berikutnya yaitu untuk desain frame-nya, yaitu sama seperti peta sebelumnya. Kita tinggal pilih project, kemudian print new layout, kasih nama yaitu curah hujan. Klik OK. Sama seperti yang sebelumnya, kita klik Add Shape, kemudian Add Triangle, sesuaikan. Nah, masukkan peta, Add Map, seperti ini. Jika kita ingin mengatur tata letaknya, yaitu seperti ini. Kita tinggal klik Move Item Content. Baik, berikutnya seperti yang sebelumnya, kita masuk ke menu Grid. Tambah, klik Grid dan Modify Grid. Untuk Uprange, kita masuk ke interval, ganti lagi dia jadi Pitch Segment Width. Buat jadi 50 untuk minimum dan 100 untuk maksimum. Sebenarnya itu opsional. Nah, untuk frame stylenya kita ganti jadi zebra. Margin jika ingin diatur, opsional, bisa saja, boleh saja. Lanjut ke draw coordinates, kita tinggal centang, kemudian untuk formatnya dari desimal ganti jadi decimal with suffix. Nah, untuk lip di bagian horizontal kita ganti jadi vertical ascending. Untuk right dari horizontal kita ganti jadi vertical ascending. Untuk top dan bottom biarkan aja seperti itu. Sudah seperti itu, kemudian kita buat keterangan, yaitu seperti scroll bar, kemudian kompas, size, kemudian adalah kita kasih keterangan itu text. Kasih keterangan sesuai di jurnal, yaitu selebaran curah hujan di Kota Bandung. Atur fontnya sesuai kebutuhan, opsional.
Kemudian untuk keterangan berikutnya itu add legend. Nah, untuk sebaran curah hujan, saya sudah menyelesaikannya. Lanjut ke peta berikutnya yaitu pertama-tama kita simpan dulu sebagai export as image seperti yang saya katakan. Saya akan menyimpannya sebagai gambar curah hujan. Nah, ya untuk parameter yang kedua itu ada kelembapan udara. Berarti kita akan membuat peta kelembapan udara lagi, seperti menginput data dan menambah fieldnya. Masuk. Nah, setelah itu kita akan menginput data lagi untuk kelembapan udara. Sama seperti sebelumnya, saya hanya akan memberikan tutorial cara menambah field dan menginput data. Karena sebelumnya saya sudah katakan, saya sudah menginput data terlebih dahulu. Nah, kita klik lagi ini, kemudian new file. Nah, kita buat ke KU. Kita ringkas saja jadi KU. Kemudian kita buat desimal. Di jurnal dia dibuat di situ ya, untuk angka di belakang koma ada 2. Itu opsional. Kita bisa buat 2 atau seberapa. Terserah. Klik OK. Kemudian yang field kedua yaitu untuk skor KU. Kita bisa klik lagi. Tambah lagi, tambah field. Di situ saya buat skor KU. Dia integer. Kemudian like, untuk like kita isi 10 saja, klik OK. Nah, untuk kemudian keterangan kelembapan udara. Sama, kita klik pensil, tambah field, keterangan, KU. Karena dia adalah teks, maka kita buat teks string. Kita buat like-nya 10, kita okekan. Berikut adalah data-data yang saya input sesuai jurnal. Itu untuk kelembapan udara. Yaitu ada Andir 78,25. Dan seterusnya.
Kemudian ada skor KU. Untuk Andir adalah 2, Tapani 2, Arca Manik 2, dan seterusnya. Begitu juga dengan keterangan. Untuk Andir ada sedang, Tapani sedang, Arca Manik sedang. Kita cek jurnal. Baik. Langkah selanjutnya yaitu kita klik properties untuk di aplikasi QGIS. Kemudian pilih simbologi. Nah, untuk single simbol kita nanti jadi categorize. Nah, sini kita klik palu, kita cari keterangan kelembapan udara. Ini dia. Kemudian classify. Nah, untuk warna kita ganti jadi merah. Klik OK. Berikut petanya kita sesuaikan dengan jurnal. Nah, untuk berikutnya sudah diseleksi, kita akan membuat lagi layout seperti peta yang berikutnya. Yaitu pilih menu project, kemudian print layout, kasih keterangan, kasih nama yaitu kelembapan udara. Kita ringkas jadi KU aja. Ke udara. Misalnya. Klik OK. Sama seperti langkah yang sebelumnya, kita pilih add shape, kemudian add triangle, sesuaikan. Kemudian add map. Sesuaikan tata letak petanya lagi. Sesuai kebutuhan. Nah, kemudian kita akan mengatur desain frame-nya lagi, yaitu masuk ke menu grid, cari grid. Modify. Sama seperti pengaturan yang sebelumnya, kita pilih interval, yaitu kita ganti jadi pitch segment height. Dan minimum maksimumnya kita ganti jadi 91 dan 100. Untuk frame-nya kita buat zebra. Untuk font size dan frame margin bisa kita atur opsional seperti langkah sebelumnya. Vertical ascending. Kita tambah keterangan yaitu seperti scale bar dan kompas.
Berikutnya kita kasih keterangan kalau ini adalah peta kelembapan udara Kota Bandung. Kita atur fontnya di style dari regular kita ubah jadi bold. Untuk size opsional kita bisa tambah. Nah, kemudian kita tambahkan lagi yang terakhir yaitu add legendnya untuk terangan. Selesai untuk peta rata-rata kelembapan Kota Bandung. Seperti langkah sebelumnya, kita pilih layout untuk menyimpan dan ekspor as image. Save. Nah, baik, berikutnya itu setelah rata-rata kelembapan Kota Bandung, maka berikutnya adalah peta kepadatan penduduk. Seperti langkah sebelumnya, kita ambil lagi peta Jawa Barat ADN. Nah, kemudian kita klik properties, masuk ke menu source, query builder untuk menseleksi untuk mengambil Kabupaten Kota Bandung saja. Klik 2 kali sama dengan bring all, cari Kota Bandung. Klik 2 kali. Oke. Nah, kemudian kita klik properties lagi, klik kanan, pilih properties, kita akan masuk ke menu simbology. Kemudian klik single symbol, kemudian pilih categorize. Oke.
Nah, di simbology kemudian kita pilih categorize, kemudian pilih di value-nya kepadatan penduduk. Keterangan kepadatan penduduk. Sebelumnya saya akan ulangi lagi untuk penginputan data, yaitu kita buka open attribute tabel. Nah, di sini kita akan sama seperti langkah sebelumnya, kita akan menambah file kemudian menginput data. Menginput data sesuai yang dari jurnal. Kita klik tanda pensil, kemudian new file. Nah, di sini saya buat untuk kepadatan penduduk yaitu KP, saya singkat jadi KP. Kemudian untuk tipe data di sini ada skala desimal, number, lex 10, precision 3. Klik OK. Nah, karena di sini sebelumnya saya sudah menginput data, ini adalah data-datanya itu untuk Andir 27.565. Kemudian ada 20, kemudian untuk Antapani adalah 21.000, kemudian untuk Arca Manik 13.000. Kita cek lagi jurnalnya. Kepadatan penduduk. Kemudian untuk skor kepadatan penduduk yaitu sama seperti sebelumnya, kita klik lagi tanda pensil, kemudian new fill. Nah, kita buat nama di situ saya buat skor KP. Saya singkat jadi skor KP. Skor KP. Nah, dia integer dengan lex 10. Klik OK. Nah, kemudian kita tinggal menginputnya data lagi untuk skor. Di jurnal untuk Andir itu adalah 2, kemudian Antapani 2, Arca Manik 1, Astana Anyar 2, Babakan Ciparai 2, kemudian Bandung Kidul 1. Kita sesuaikan. Nah, ini dia skor kepadatan penduduk. Tadi adalah Andir 2, Antapani 2, Arca Manik 1. Ya, pas. Nah, berikutnya yaitu keterangan kepadatan penduduk. Sama yaitu kita klik toggle editing mode, kemudian new file, buat namanya seperti yang saya buat yaitu ke KP. Yaitu untuk tipe data yaitu string text dengan lex 10. Klik OK. Nah, untuk keterangan kepadatan penduduk
itu untuk rendah adalah kecil sama dengan 16.000. Nah, untuk sedang yaitu 16 ribuan sampai 27.565. Kemudian untuk tinggi besar sama dengan untuk tinggi yaitu besar 27.565. Keterangan KP. Di mana untuk skor berarti untuk 2 adalah sedang, kemudian untuk 1 adalah rendah. Satu-satunya yang tinggi yaitu di sini ada Bojong Loa Kaler. Dengan skor di sini adalah 3, berarti tinggi. Nah, berikutnya sesudah data dari jurnal telah terinput, kita langsung masuk ke GIS lagi, kemudian klik kanan properties, kemudian di label, nah kita pilih keterangan kepadatan penduduk. Kemudian properties, kemudian pilih simbologi, kemudian kategoris, dan pilih value-nya. Menjadi cari keterangan kepadatan penduduk yang tadi. Classify. Oke. Nah, berikut adalah peta untuk kepadatan penduduk. Kita sesuaikan dengan yang di jurnal, yaitu berikut. Setelah peta selesai, berikutnya yaitu kita akan membuat layout desain frame-nya, yaitu dengan mengklik menu project, kemudian new frame layout seperti langkah sebelumnya, yang berikan nama yaitu kepadatan penduduk. Accept. Kemudian add map. Sesuaikan tata letak mapnya.
klik dengan mengklik move item content sesuai kebutuhan. Nah, kemudian kita akan perbaiki desain grid-nya itu dengan cara cari grid di sini, tambah dan klik dan modify grid. Sama seperti langkah sebelumnya, kita akan mengganti intervalnya menjadi dari map units menjadi pit segment width. Kemudian akan menambah minimum dan maksimumnya. Kita akan mengganti minimumnya aja menjadi 91 dan maksimum 100. Nah, untuk line style-nya kita bisa perbaiki opsional untuk lebih transparan lagi. Untuk frame-nya juga sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kita akan mengklik zebra. Font size dan margin opsional tergantung kebutuhan. Kemudian di draw koordinat, kita akan mengganti format desimal menjadi decimal with suffix, horizontal menjadi vertical ascending, right juga akan kita ganti menjadi vertical ascending. Berikutnya adalah pemberian keterangan. Yang pertama yaitu kita akan masukkan scale bar-nya. Kemudian kompas. Seperti langkah sebelumnya, kita akan menambahkan teks untuk memberi keterangan bahwa ini adalah peta kepadatan penduduk Kota Bandung. Kita bisa perbaiki fontnya seperti margin, kemudian dari style, dari regular menjadi bold. Untuk size kita bisa tambah atau kurang, opsional. Kemudian kita bisa masukkan sekarang untuk legendnya, legend untuk keterangan. Untuk peta kepadatan penduduk telah selesai dikerjakan. Kemudian untuk berikutnya reset, klik layout, kemudian seperti langkah sebelumnya saya akan menyimpannya sebagai gambar, export as image. Pilih di mana mau diletakkan, saya akan meletakkan di D, set. Peta berikutnya yaitu kepadatan penduduk.
Jumlah kasus. Kembali ke aplikasi Quantum Medisnya. Ambil lagi peta administrasi Jawa Barat. Kemudian klik kanan untuk properties, kita akan menseleksi dan akan mengambil kota Bandung saja, itu menu source, kemudian query builder, pilih WAD MKK, klik 2 kali, kemudian sama dengan klik al dan cari kota Bandung. Klik OK. Nah, berikutnya kita akan memberikan label untuk memunculkan nama-nama kecamatan di Kabupaten Kota Bandung. Klik properties, kemudian pergi ke simbologi. Maksud saya klik label, pergi ke single label, kemudian pilih WDI MKC. Nah, kemudian di sini kita akan pergi lagi ke kanan, kemudian open attribute tabel. Sama seperti sebelumnya, kita akan menambah field dan menginput data dari jurnal yang sudah ada. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sudah menginput terlebih dahulu untuk ini adalah jumlah kasus, di sini ada sudah saya input. Di mana untuk data jumlah kasus berikut adalah datanya. Seperti Andir, yaitu jumlah kasusnya 123, Tapani 239, Arca Manik 131.
Sama seperti sebelumnya, kita akan mengeditnya dengan mengetik Google Editing Mode, kemudian new file. Nah, di sini untuk jumlah kasus, saya ringkas menjadi JMLH kasus saja. Buat namanya. Kemudian untuk tipe data yaitu integer. Nah, untuk like saya buat 10, klik OK. Nah, untuk field kedua yaitu skor JK atau skor jumlah kasus. Sama seperti sebelumnya, kita buat Google Editing Mode, kemudian new file, kita berikan nama skor JK atau skor jumlah kasus. Nah, untuk tipe data yaitu integer juga, dan like 10, klik OK. Kemudian untuk keterangan JK juga kita buat seperti sebelumnya, add file, buat namanya itu cat JK. Untuk tipe data yaitu string. Untuk like 10, klik OK. Nah, untuk jumlah kasus kita cek lagi yang dengan yang di jurnal, yaitu untuk Andir 123, kemudian Antapani 239 dan Arca Manik 131. Nah, untuk penskoran yaitu adalah untuk rendah yaitu kecil sama dengan 85, sedang 86 sampai 140, sedangkan tinggi yaitu besar sama dengan 100, besar 140. Nah, untuk skornya, untuk sedang yaitu 2, kemudian tinggi 3, dan rendah 1. Nah, berikutnya yaitu untuk desain frame-nya lagi, yaitu klik project, kemudian untuk dikategorize, pilih simbologi, kemudian categorize dan pilih keterangan jumlah kasus, classify. Untuk warna kita ubah jadi merah sesuai jurnal, kemudian klik OK. Kita sesuaikan lagi dengan peta yang di jurnal ya. Nah, kemudian lanjut lagi ke project untuk membuat desain frame-nya, itu menu new print layout. Kemudian berikan nama lagi untuk jumlah kasus. Oke kan? Kemudian sesuaikan lagi add shape, add triangle. Sesuaikan. Kemudian add map. Nah, tata letak petanya kita sesuaikan lagi.
Setelah itu kita masuk ke menu grid untuk mengatur tampilan. Modify grid, kita intervalkan, kita ganti jadi pitch segment width 91 untuk minimum dan maksimum 100. Kita sesuaikan untuk transparansi lainnya, line stylenya. Kemudian untuk frame kita buat frame style, kita buat zebra. Checklist draw koordinat, kemudian ganti format desimal jadi decimal with suffix, horizontal jadi vertical ascending, horizontal di right juga jadi vertical ascending. Nah, kemudian adalah untuk pemberian keterangan. Jangan lupa kita tambahkan add scale-bar-nya. Add kompas, arrow, tambahkan teks untuk beri keterangan bahwa ini adalah peta jumlah kasus. Jumlah kasus DBD di Kota Bandung. Kemudian atur fontnya lagi. Size bisa kita tambah atau kurang, opsional. Setelah keterangan jumlah kasus kita tambahkan, kemudian kita tambahkan lagi add legend-nya. Nah, sampai sini untuk peta jumlah kasus di Kota Bandung sudah selesai. Berikutnya kita akan simpan lagi. Seperti langkah sebelumnya, saya menyimpannya dalam bentuk gambar. Jumlah kasus dan save. Kembali ke jurnal peta berikutnya, yaitu sebaran daerah rawan DBD. Nah, untuk sebaran daerah rawan DBD, kita akan menjumlahkan semua skor dari peta-peta sebelumnya. Kita akan masuk lagi ke peta kubisnya, kemudian kita ambil lagi. Klik properties, kemudian fix source,
query builder untuk menyeleksi untuk mengambil peta kota Kabupaten Kota Bandung saja. Bersama dengan nah, kita akan label lagi. Kemudian untuk open attribute tabel untuk daerah sebaran daerah rawan DBD untuk penskoran yaitu adalah hasil dari penjumlahan skor-skor peta sebelumnya seperti skor curah hujan, kemudian skor kelembapan udara, kemudian skor kepadatan penduduk, dan skor jumlah kasus. Nah, caranya yaitu kita tambahkan field lagi. Di sini sudah saya buat dengan skor DBD. Nah, kita klik lagi new field dan buat namanya skor DBD. Dia integer dan lex 10. Klik OK. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, dia adalah hasil penjumlahan dari skor-skor peta sebelumnya, yaitu seperti curah hujan, skor kelembapan udara, kepadatan penduduk, skor jumlah kasus. Ya, seperti itu. Baru kemudian kita klik open file calculator. Nah, di sini kita akan klik update existing file. Kita akan checklist. Kemudian kita cari skor DBD ya. Skor DBD. Kemudian kita akan mencari fit values di menu. Nah,
Kemudian kita tambahkan skor-skornya, yaitu dari skor curah hujan tadi. Kemudian skor kelembapan udara, dan terakhir adalah skor jumlah kasus. Nah, dari situ kita akan mengklik OK, dan setelah itu akan muncul skor DBD seperti di berikut. Nah, karena di awal saya sudah bilang saya sudah mengikut terlebih dahulu, saya akan memberikan tutorial cara untuk menggunakan kalkulatornya saja untuk menghasilkan skor DBD tersebut, yaitu hasil dari penjumlahan dari skor-skor peta sebelumnya seperti skor curah hujan, skor kelembapan udara, skor kepadatan penduduk, dan terakhir skor jumlah kasus. Maka dapatlah dia untuk skor DBD itu untuk Andir adalah 7 dan sebagainya dan seterusnya. Nah, berikutnya kita akan membuat desainnya lagi seperti yang sebelumnya dengan mengklik kanan pada peta Kota Bandung, kemudian klik Properties, klik Simbology, Categorize, kemudian klik Value. Nah, klik Score DBD. Maksud saya itu keterangan rawan DBD. Berikut adalah petanya. Kita sesuaikan dengan name yang ada di jurnal. Nah, kita cek lagi di atribut tabel. Di sini untuk skor DBD-nya adalah 7. Itu dimulai dari 5, 6, 7, 8, 9. Di mana untuk keterangan DBD-nya itu 5 sampai 6 atau kecil sama dengan 6 adalah rendah. Kemudian 7 sama dengan 7 adalah sedang, kemudian 8, kemudian 9, kemudian besar 8, besar sama dengan lah. Untuk 8 sampai 9 adalah tinggi. Nah, masuk ke desain layout lagi, yaitu dengan cara mengklik project, kemudian klik new print layout, berikan nama yaitu rawan DBD.
seperti langkah sebelumnya, Triangle, masukkan peta, heat map, sesuaikan tata letak peta, kemudian langsung ke grid untuk mendesain atur line style supaya untuk lebih transparansi, line transparansi, kemudian ubah frame jadi zebra, frame style jadi zebra, new koordinat checklist, kemudian ubah format decimal jadi decimal with suffix, ubah lip horizontal jadi vertical ascending, dan right horizontal jadi vertical ascending. Berikutnya itu menambahkan scale bar, kemudian menambahkan kompas, ubah warna jadi hitam. Selanjutnya adalah pemberian keterangan, yaitu text-nya, yaitu kerawanan DBD Kota Bandung. Ubah fontnya, kemudian masukkan legendnya, add legend. Nah, berikut adalah keterangannya untuk kerawanan DBD Kota Bandung. Di mana 5 kecil sama dengan 6 adalah rendah, kemudian 7 adalah sedang, dan besar sama dengan 8 adalah tinggi. Nah, kemudian kita akan menyimpan layout tersebut seperti cara yang sebelumnya, yaitu saya akan menyimpannya sebagai gambar, export as image, dan save di D. Baik, sekian dari tutorial saya untuk membuat peta. Untuk membuat pemetaan daerah rawan penyakit demam berdarah Denju atau DBD di Kota Bandung menggunakan aplikasi QGIS. Dimulai dari lokasi penelitian, kemudian curah hujan, kemudian curah hujan, kelembapan udara, kepadatan penduduk, jumlah kasus, dan sebaran daerah rawan DBD. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.